Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'aluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi maqalidul umur kulliha wa ilayhi yarjul amru kullu ya fatah ya alim iftah alaina fathan qariba. In tastaftihu faqad ja'akumul fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid darain amin. Wa an Abi Umayyah radhiyallahu anhu qala ataina Aba Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu faqulna kaifa nasna'u bi hadhihi al-ayah faqala ayyatu ayah qulna ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum faqala ama wallahi laqad sa'altu anha khabiran sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am bal i'tamiru bil ma'ruf wa tahanu 'anil munkar hatta idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'thira wa ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yihi wa ra'aita al-amra la yadani lak bihi la yudanu laka bihi fa 'alaika nafsak wa da amral awam al-hadith. Masih melanjutkan pembahasan kemarin tentang diperintahkan dan dianjurkannya kita untuk lebih fokus di dalam diri kita dan keluarga kecil kita. Sebagaimana dikatakan dari Abi Umayyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku datang kepada Abu Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu, lalu beliau bertanya, kaifa nasna' bi hadhil ayah, bagaimana kita lakukan dengan ayat ini, atau bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Lalu beliau berkata, ayat yang mana? Ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum. Wajib atas kalian diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat idza ihtadaytum, jika kalian telah menjalankan petunjuk. Ayat ini memiliki banyak pengertian. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
beliau langsung mengomentari ayat ini dengan menolak pemahaman yang tidak sesuai. Karena menunjukkan di dalam ayat ini tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah wajibnya kita diri kita. Tentunya itu pada waktu yang ditentukan, yang telah disampaikan. Tapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalian membaca ayat ini dan kalian meletakkannya bukan pada tempatnya. Artinya mengartikannya bukan sesuai dengan yang dimaksud, katanya Sayyidina Abu Bakar. Alasannya beliau, aku mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au munkaron falam yughayyiruhu." Nah, jika manusia melihat kemungkaran dan tidak ada usaha untuk merubahnya, yushiku an ya'ummahumullah ta'ala bi'iqabih, khawatir Allah akan memberikan atau meratakan azab, mengumumkan azab kepada semuanya. Dalam riwayat yang lain, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Aw la yasta'milanna Allah Subhanahu wa ta'ala 'alaikum syirarukum falaisu minkum su'al adzab thumma la yad'una Allah azza wa jalla khiyarukum fala yastajabu lakum. Jadi pendapatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalaupun dalam keadaan tersebut, kemarin diterangkan, dijelaskan bahwasanya kalau sudah dunia itu diutamakan daripada agamanya, kekikiran itu sudah menjadi sifat mereka, hawa nafsu yang diiringi dengan setan diikuti, ditaati. Setiap orang berbangga dengan pendapatnya, maka keadaan seperti itu, katanya Sayyidina Abu Bakar, tetap harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, khawatir kamu pun akan mendapatkan azab yang Allah turunkan kepada mereka, katanya Sayyidina Abu Bakar. Abu Ubaid berkata, khafa Siddiq an yata'awwalan nas al-ayat ala ghairi muta'awwiliha fa yad'umila talqil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar fa'alamahum annaha laysat kadzalik. Katanya Abu Ubaid, Sayyidina Abu Bakar itu khawatir orang-orang mentakwil ayat itu tidak sesuai. Yang mana takwilnya mereka akhirnya mengajak untuk apa? Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberitahu kepada mereka bukan seperti itu maksud daripada ayat itu. Dan yang diizinkan untuk kita itu diam, artinya membiarkan itu kalau syirik yang sudah dilontarkan kalimatnya oleh mereka, daripada orang-orang kafir. Adapun orang-orang fasik, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang masih beriman tapi melakukan kefasikan atau kemaksiatan, maka tetap amar ma'ruf nahi mungkar berlaku kepada mereka. Tapi ulama lain atau pendapat lain mengatakan ayat ini tetap memerintahkan kita amar ma'ruf nahi mungkar selama masih diterima. Tapi kalau sudah ditolak, sudah alaikum anfusakum. Kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar itu enggak diterima, ditolak, tidak digubris, diabaikan,
Tugasnya kamu fokus kepada diri kamu, perbaiki diri kamu, urus diri kamu. Nah, paham ya? Jadi jangan kalau ditolak jangan maksa. Sudah kalau sudah ditolak atau zamannya sudah menolak, bukan satu orang dua orang, sudah zamannya menolak. Nah, di mana-mana menolak. Nah, kalau sudah seperti itu, alaikum anfusakum. Tugasnya kita ngurus diri kita, memperbaiki diri kita. Lah terus bagaimana nanti kalau Allah turunkan azab seperti dalam hadis ini, dalam hadis itu? Nah, itu yang dimaksud la yadzurukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan kamu mendapatkan bahaya apapun dengan kesesatan mereka. Nah, kenapa? Sudah zamannya ditolak. Kamu mau apapun percuma. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah tinggalkan mereka, taatilah perintah-perintahnya Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Kamu akan tidak akan mendapatkan azab atau bala yang Allah akan turunkan kepada mereka. Makanya ketika ayat ini disampaikan oleh Abi Umayyah kepada Aba Tha'labah, beliau mengatakan ayat mana yang disebutkan ayatnya. Akhirnya beliau Abu Tha'labah berkata, "Ama wallahi." Nah, sungguh demi Allah, laqad sa'altu anha khabiran. Aku telah bertanya kepada sahabat Khabir. Aku telah bertanya kepada sahabat Khabir. Dan Khabir pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahuna munkar. Tetap amar ma'ruf, nahi munkar, jalankan. Ya. Hatta sampai kapan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar? Hatta idza ra'aita syuhan muta'an. Sehingga kamu kalau sudah mendapatkan sifat kikir yang disuburkan, ya, sifat kikir sudah disuburkan dalam diri mereka. Wahawan muttaba'an, orang-orang sudah mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsu yang diikuti. Wa dunya mu'thirah, dunia lebih diutamakan. Wa ijab kullu dhi ra'yin bi ra'yi. Orang yang memiliki pendapat berbangga dengan pendapatnya masing-masing. Ya, kalau sudah keadaannya seperti ini, wa ra'aital amr la yudan laka bihi fa 'alaika nafsak. Sudah. Ya, kalau sudah amar ma'ruf itu enggak mungkin digubris, enggak mungkin dipakai. Kenapa? Ya sudah. Apa coba? Ya, mau gimana? Orang pelit, kamu sampaikan kepada dia ayat sedekah, balasannya model apapun, begitu juga yang disabdakan oleh Nabi, nggak kepake, nggak mungkin sudah. Nah, kalau sudah sifat pelit menguasainya, sudah, nggak percaya dia, nggak yakin dia, khawatir takut. Kemudian kalau orang sudah mengikuti hawa nafsunya, ini nggak boleh, ini nggak mestinya di ini, mengikuti hawa nafsunya, nggak mungkin dia mengikuti. Tetap akan diterjang. Kenapa? Sudah tunduk kepada hawa nafsu. Orang yang sudah lebih mengutamakan dunia, suruh baca Al-Quran 1 halaman aja, wah ini tidak bisa, tidak sempat ini, telat nanti saya. 1 lembar, 1 halaman, berapa lama dia ngomong telat, tidak bisa ini dan itu. Kalau sudah dunia lebih diutamakan, pendapatnya masing-masing dianggap pendapat saya ini lebih baik, lebih bagus, ini dan sebagainya, berbangga dengan pendapatnya. Kalau sudah keadaan seperti itu, sudah, fa'alaika nafsak, tugasnya kamu diri kamu sudah. Artinya apa? Nggak perlu capek-capek kamu menyampaikan A, I, U dan lain sebagainya. Kenapa? Nggak mungkin didengarkan. Kalau sudah seperti itu, alaika nafsak. Jadi pengertiannya di situ ada yang mengatakan tetap amar ma'ruf nahi munkar dalam keadaan apapun. Ada yang mengatakan sudah nggak ada amar ma'ruf nahi munkar sudah.
tugasnya kita memperbaiki diri kita. Kenapa? Keadaan sudah nggak memungkinkan. Ya, masa keadaan banjir mau renang, tsunami mau renang, ya tidak iso. Bukan ini keadaannya sudah gawat ini. Ya, mau nyampaikan percuma, nggak akan mungkin didengarkan. Kalau sudah seperti alaika nafsak, sudah tugasnya kamu adalah memperbaiki diri kamu. Wada amrul awam, urusan orang-orang lain awam sudah tinggalkan, tinggalkan. Itu sudah keadaan yang sudah apa? Sudah seperti itulah. Jadi intinya zaman itu nanti akan datang dan itu sangat mengerikan. Karena apa? Orang-orang mulianya sudah menghindari. Kalau sudah seperti itu, inilah bukan layadani wa ra'aital amra la buddalaka. Wa ra'aital amra la buddalaka. Fa'alaika nafsak. Ya, kalau sudah keadaan seperti itu, fa inna man wara'akum ayyamus sabr. Saat itu sudah waktu sabar. Faman sabara fihinna, siapa yang sabar dia waktu itu, di hari-hari itu, ya seperti orang yang sabar memegang bara api, menggenggam bara api. Nah, orang yang beramal di dalam hari-hari itu pahalanya ya seperti pahala orang 50. Nah, kebaikan satu orang seperti kebaikan orang 50. Kalau Ibnu Mas'ud berbeda lagi. Ketika ayat ini disampaikan, Ibnu Mas'ud mengatakan ini bukan waktunya kita. Bukan waktunya kita, bukan kita berada dalam waktu itu. Karena apa? Karena masih didengar, masih diikuti dan lain sebagainya. Itu akan datang waktunya, katanya Ibnu Mas'ud. Walhasil kalau sudah datang saat itu sangat mengerikan. Kita nggak akan mungkin bisa menemukan orang-orang yang bisa memberikan arahan kepada kita, ya, untuk menyelamatkan kita dari bahaya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, menyelamatkan kita dari besarnya fitnah, ya, kekufuran, kesyirikan, kenifakan, dan menghiasi kita dengan kemuliaan, keistimewaan iman dan Islam, taqwa. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.